Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi tajurun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat Masjid At-Taubah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menjaga kita. Allah yang mengatur rezeki kita tak pernah tertukar dengan tetangga kita. Allah yang memberi rezeki kita tidak tertukar dengan anggota keluarga kita. Dan bahkan Allah yang mengatur rezeki kita tidak tertukar dengan saudara kita, teman kita yang makan berjamaah dengan kita. Inilah Allah yang maha mengatur rezeki tanpa pernah tertukar. Maka jangan pernah merasa risau dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung yang mulia yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai agar selalu percaya terhadap ketetapan Allah. Dalam rukun iman, percaya kepada qada dan qadar merupakan kewajiban untuk kita. Dan kita mengimaninya, melaksanakannya sebagai bagian daripada sunnah-sunnah kita, kewajiban-kewajiban kita, insya Allah akan menjadi asbab kita digolongkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khotib, saya berwasiat takwa kepada pribadi khotib saya pribadi dan kita semuanya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seandainya kita tidak beriman, Allah tak pernah merasa rugi dengan tidak imannya kita. Walaupun kita tidak menyembah Allah, Allah tak pernah rugi. Allah tak pernah surut menjadi Tuhan, menjadi Allah yang disembah, tidak pernah surut. Dari pertama kali manusia diciptakan, sudah banyak yang tidak mau menyembah Allah, tapi tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang butuh bukan Allah kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Maka tingkatkan takwa kita. Mudah-mudahan kita sudah masuk di akhir-akhir masa pandemi COVID-19 yang insya Allah kita sudah mulai sekarang ini dengan peraturan-peraturan yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru, insya Allah menjadi asbab pembelajaran kita agar menjadi pribadi yang semakin bertakwa kembali. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini 24 September 2021 bertepatan dengan 17 Syawal 1443 Hijriah. Khotib akan menyampaikan sebuah tema singkat berkaitan dengan ujian dan iman. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji Allah bersalawat kepada Rasulullah, maka khotib ingin memberikan sebuah kata-kata yang di awal mudah-mudahan bisa mengingatkan diri kita. Pertama, bahwasanya hidup kita di dunia tidaklah lama.
60, 70, 80 tahun. Kalau ada yang sampai 100 tahun pun tidak banyak. Kalau ada yang sampai 105 tahun pun tidak banyak. Ada yang sampai 125 tahun pun tidak banyak. Nyaris sedikit sekali. Maka nyaris manusia umurnya 60, 70 tahun. Singkat. Namun kita perlu ketahui yang singkat ini akan dimintai pertanggungan jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa menunggu 60, 70 tahun, maka Allah berikan hiburan kita untuk menunggunya. Dengan cara Allah berikan kita kesibukan, pekerjaan, kendaraan, rumah, istri, anak-anak, keturunan, sawah, ladang. Ini hakikatnya adalah untuk menghibur diri kita, untuk menunggu masa berakhirnya masa usia kita. Namun demikian, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri, masuk kategori manakah diri kita. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Jadi jangan pernah menganggap remeh dalam ujian tersebut, karena dengan ujian inilah kita akan sampai tingkat berikutnya. Maka saudaraku, ada orang yang diuji dengan kemiskinan, dia kuat. Ya, dengan kemiskinan membuat dia semakin taat kepada Allah. Tapi ada juga yang diuji dengan kekayaan. Kekayaan ini bukan hanya sebagai kebahagiaan saja, tapi dia juga sebagai ujian. Dengan kemiskinan banyak orang yang taat kepada Allah, selalu dekat kepada Allah. Ada orang juga yang lolos dengan ujian kekayaannya, dia menjadi takwa kepada Allah, dekat kepada Allah, ada. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang tidak kuat mendapatkan ujian kemiskinan dan kekayaan. Yang miskin, yang tidak kuat, dia mencela Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Allah tidak adil? Saya sholat sudah, ibadah sudah, melakukan kebaikan sudah, sedekah sudah, tapi kenapa saya masih miskin? Kemiskinannya menjadi ujian sehingga ia mencela Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya pun tak sanggup, ujiannya tidak lulus. Kekayaannya dipakai untuk berhura-hura, kekayaannya dipakai untuk senang-senang, kekayaannya dipakai untuk bermaksiat, uang yang banyak dipakai hanya untuk kesenangan dunianya saja, dan dia melupakan kampung akhirat. Ini pun ujian. Ada orang yang diuji dengan sakit dan sehat. Yang sakit ada yang dekat kepada Allah. Dengan sakitnya dia merasa, ya Allah saya sakit, ini tanda mungkin bisa jadi kematian dekat kepadaku. Maka dia mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang sakit, orangnya tidak bersyukur sehingga menjadi celaka baginya. Bagaimana? Sakitnya dipakai ujian dari Allah untuk mencela Tuhannya. Ya Tuhan, ya Allah, tidak adil amat saya ini. Lama sekali sakit, mencela Tuhannya, menjadi kemudaratan untuk dirinya. Ada juga yang sehat diberikan lolos ujian, karena sehat pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit diberikan sehat, ujian pula. Yang sudah sehat diuji lagi dengan sehat. Ada yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehatnya dipakai untuk keliling dunia hanya untuk maksiat kepada Allah. Dengan sehatnya dia bisa menindas orang lain yang mungkin sampai sakit. Tapi ada juga orang yang sehat menjadi ujian dan dia lulus. Dengan sehatnya dia bersyukur kepada Allah. Dengan sehatnya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Maka saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun sekarang ini yang ada pada diri kita sesungguhnya adalah ujian bagi diri kita. Maka jangan pernah risau dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sudah anugerahkan kepada kita ini agar senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti juga mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi kita sedang diuji. Ibarat anak SD yang sekarang sudah mulai tatap muka, SMP, SMA sudah mulai bertatap muka, bentar lagi akan diuji.
Kalau kemarin ujiannya melalui Zoom, ya, melalui Google Form, sekarang tidak bisa lagi. Ujiannya akan masuk tingkatan langsung, bertatap muka. Tapi tujuan daripada ujian supaya dia naik kelas. Pun sama dengan diri kita. Hakikatnya kita sedang diuji sama Allah untuk naik kelas. Entah itu yang sakit diuji supaya nanti pas sehat dia bersyukur. Entah itu yang miskin dia diuji dengan Allah dengan kemiskinannya, sehingga nanti saat dia kaya menjadi pribadi yang mengerti keadaan orang yang miskin. Semuanya diuji. Yang kaya pun diuji bagaimana nanti saat dia jatuh miskin, ya. Dia pun merasakan bersyukur, saya pun pernah kaya. Yang sehat dia pun bersyukur, dulu saya pernah sehat, sekarang sakit, menjadi nilai ibadah. Semuanya adalah ujian. Maka bagaimana kita melihat ujian ini sebagai bentuk barometer kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kapan ujian itu yang paling berat? Ujian paling berat ini diberikan kepada Allah ini kepada para nabi. Nabi-nabi terdahulu berat ujiannya, ya. Nabi Musa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi Firaun, menghadapi Samiri yang begitu berat dengan ujian intelektualnya. Nabi Ibrahim diuji sama Allah, ayahnya penyembah berhala, diuji dengan dibakarnya dia oleh Raja Namrud, diuji. Nabi Isa rencana akan dibunuh, namun Allah selamatkan, naik lagi ke dalam langitnya Allah, diuji sama Allah. Nabi Syuaib dengan sakitnya, bukan hanya dirinya yang sakit sebentar. 18 tahun Nabi Syuaib diuji sama Allah dengan sakit, sampai tulang-tulangnya itu kelihatan karena kulitnya yang tipis karena berupa koreng-koreng yang dahsyat. 18 tahun, tapi tetap menjadi pribadi yang bersyukur dan lulus ujian. Bagaimana anak-anaknya hilang, hartanya habis, tapi tetap menjadi pribadi yang bersyukur karena itu semuanya ketetapan dari Allah. Dan yang paling berat ujiannya adalah baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul kita. Bagaimana beliau dikejar-kejar, dilempari kotoran, difitnah, dicaci maki, nyaris dibunuh. Sahabatnya banyak yang dibunuh, disiksa. Tapi semuanya adalah batu ujian untuk diri kita. Maka bagaimana diri kita, wahai saudaraku sekalian, menjadikan diri kita ini mampu menerima ujian yang Allah berikan ini dengan rasa syukur. Kondisi COVID yang sekarang ini sudah mulai mereda, kita syukurin. Dalam kondisi COVID ini ada beberapa golongan yang akhirnya terjadi. Ada orang yang ahli COVID, mengalami masa COVID, ada di masa COVID, tidak beriman dia kepada Allah. Ada. Tipikalnya adalah pada masa COVID-19 berada, mereka pun tidak taat kepada Allah. Ada model seperti ini. Yang kedua, tengah-tengah. Kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia tidak. Tergantung moodnya masing-masing. Dan ada kategori yang ketiga, adalah kategori orang yang beruntung, di mana masa COVID dari awal sampai dengan akhir dia tetap menjaga ketaatannya kepada Allah. Mereka berpikir, ini masa, bagaimana kalau dicabut nyawanya dalam keadaan tidak taat? Mereka berpikir, bagaimana menjadi pribadi yang lebih taat? Mumpung masih Allah berikan kesempatan saat ini, wahai saudaraku, kita sudah berkumpul di masjid yang mulia ini At-Taubah. Sekarang kita sudah mulai merapatkan barisan kita tidak terlalu jauh. Walaupun belum berani merapat terlalu sangat, tapi kita sudah mulai berani. Ini disyukurin. Kita adalah alumni COVID-19 yang sudah melewati itu semuanya. Dan bagaimana saat nanti pandemi berakhir, kondisi sudah normal, jadilah pribadi yang bisa mengambil pelajaran. Apa itu? Taat kepada Allah. Jangan menjadi pembangkang, dikasih COVID-19, tidak juga. Dikasih di mana-mana ada bencana, tidak juga. Apakah itu harus menimpa diri kita dulu baru kita tersadar? Mumpung kita masih bisa belajar dengan pengalaman orang lain, maka ambil pelajaran dari orang lain. Karena ada istilah, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tapi sekarang ada istilah yang lebih beken, lebih keren lagi. Pengalaman orang lain adalah guru yang berharga untuk diri kita. Jangan sampai kita mengalaminya baru kita tersadar. Cukup orang lain yang sudah mengalaminya, kita mengambil itibar, mengambil ibroh pelajaran dari itu semuanya. Mudah-mudahan kita masuk kategori orang yang pandai berpikir. Hujan lebat berkah untuk kita semuanya, ya. Hujan adalah nikmat dari Allah. Maka bagaimana kita syukuri dengan semakin taat kepada Allah. Semoga kaum muslimin muslimat sekalian
yang ada di rumah pula yang bisa mendengarkan ini semuanya, khususnya jamaah Masjid At-Taubah, baik yang jamaah ada di sini maupun pendatang yang mungkin lewat. Allah anugerahkan kemudahan, keberkahan, kemuliaan sehingga COVID-19 bisa berakhir segera dan kita bisa menjadi alumni-alumni daripada masa susah ini menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrun fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairi fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahu adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini mari kita angkat tangan kita dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Ini waktunya hujan, insyaallah juga waktu yang mustajab, dan insyaallah menjadi asbab COVID-19 segera diangkat dari bumi Indonesia tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Ya Allah ya Rahman Rahim, kuatkan kami dengan ujian kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah dengan iman kami ya Allah. Kuatkan kami dengan hidayah kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin ya Allah. Segera hilangkan COVID-19 dari bumi kami tercinta ya Allah. Sehatkan diri keluarga kami ya Allah dan kaum muslimin dan muslimat semuanya ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, pulihkan segala apa yang kami inginkan ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung ya Allah dari akhlak yang buruk ya Allah. Kami berlindung ya Allah dari kejahatan orang-orang yang zalim ya Allah. Kami berlindung pula ya Allah dari akhlak-akhlak kami yang buruk ya Allah. Maka bimbing dan tuntun kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemaslahatan ya Allah untuk keluarga kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah ya Allah, yang hafiz dan hafizah ya Allah, yang alim dan alimah ya Allah, yang da'i dan da'iyah ya Allah, yang abid dan abidah, sa'im serta sa'imah ya Allah. Kabulkanlah, mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam.